Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar abad 4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya Raja Suddhodana adalah seorang kepala suku klan Sakya. Ibunya meninggal tidak lama setelah Siddhartha lahir. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahmana telah meramalkan bahwa ia akan menjadi pendeta legendaris atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang petapa. Karena ia termasuk ke dalam wangsa kesatria, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi pertapa dan tidak meneruskan tata sang ayah. Untuk mencegahnya menjadi seorang petapa, ayahnya menjaga agar Siddhartha tetap berada di dalam lingkungan istana, sehingga Gautama hidup di lingkungan kemewahan sebagai seorang pangeran dari sukunya, dilindungi dari dunia luar, diajar oleh para Brahmana, serta dilatih dalam bidang penahan, keahlian berpedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika sudah cukup umur, ia menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar ke dunia di balik dinding istananya. Pada suatu saat di jalan Kapilawastu, di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana. Seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tidak ada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membuatnya terus mengeksplorasi dan melihat seorang petapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang petapa, dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Selama 6 tahun berikutnya, Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dalam praktiknya, belajar dan bermeditasi. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa yang kemudian menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak juga muncul, ia menggandakan usahanya, menahan rasa sakit, berpuasa, hingga hampir kelaparan dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu, ketika ia menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kemerdekaan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai pelepasan spiritual. Jadi, ia menerima susu tersebut, minum air, dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Jalan tersebut dinamakan The Middle Way. Sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk memurniakan pikirannya, menelaah seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapaan ini, ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang berkekuatan dahsyat. Ia menaklukkan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadikan Samyasam Buddha. Tepat ketika waktu bulan purnama Sidhi di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak. Dari tubuhnya memancarkan 6 sinar Buddha ketika mencapai pencerahan sempurna. Ke-6 sinar Buddha rasmi tersebut adalah warna biru atau nila yang artinya bakti, kuning atau pita yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, merah atau lohita artinya kasih sayang dan belas kasih, putih atau awadata yang berarti suci, jingga atau manggasta yang berarti semangat, dan campuran semua sinar tersebut yang dinamakan Prabhaswara.
Tanggapan Mama terhadap kisah yang kamu ceritakan adalah percayalah pada diri sendiri dalam mengembangkan ajaran Buddha. Jadikanlah ajaran Sang Buddha sebagai pencerahan hidup. Segala sesuatu yang tidak ada yang kekal abadi. Kita hendaknya menghormati satu dengan yang lain dan menghindari dari segala macam perselisihan dan bijaksana seperti Buddha Gautama.